Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami sebagai kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya sendiri pembaca pertama, Heprizah Rohensi, dan sebagai moderator ada pembaca kedua, Imayang Sitaresti, dan pembaca ketiga ada Jihan Novitasari, pembaca keempat ada Musniati, pembaca kelima ada Naintin Alif, dan pembaca keenam ada Latifah, dan terakhir atau pembaca ketujuh ada Fernando. Kami akan menjelaskan mengenai farmakokinetik. Nah, di sini ada pengertian farmakokinetik yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Heprizah Rohensi. Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari penyerapan obat atau absorpsi, dan penyebaran obat atau distribusi, dan mekanisme kerja obat atau metabolisme, dan pengeluaran ekskresi obat. Dengan kata lain, farmakokinetik adalah mempelajari pengaruh tubuh terhadap suatu obat. Di sini ada juga pentingnya farmakokinetik. Dengan mempelajari farmakokinetik, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses-proses biologik yang dialami oleh obat dalam tubuh mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, maupun ekskresi. Proses kerja obat yang dibahas di bidang farmakokinetik. 1. Absorpsi. Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Tergantung pada cara pemberiannya, tempat pemberian obat adalah saluran cerna atau mulut sampai rektum, kulit, paru, otot, dan lain-lain. Paling penting untuk diperhatikan adalah cara pemberian obat peroral. Dengan cara ini, tempat absorpsi utama adalah usus halus karena memiliki permukaan absorpsi yang sangat luas, yakni 200 meter persegi atau panjang 280 cm, diameter 4 cm, disertai dengan vili dan mikrofili. Absorpsi obat meliputi proses obat dari saat dimasukkan ke dalam tubuh, melalui jalurnya hingga masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Pada level seluler, obat diabsorpsi melalui beberapa metode, terutama transport aktif dan transport pasif. Obat yang diserap oleh usus halus ditransport ke hepar sebelum beredar ke seluruh tubuh. Hepar metabolisme banyak obat sebelum masuk ke sirkulasi. Hal ini yang disebut dengan efek first pass. Metabolisme hepar dapat menyebabkan obat menjadi inaktif sehingga menurunkan jumlah obat yang sampai ke sirkulasi sistemik. Jadi dosis obat yang diberikan harus banyak. Distribusi. Distribusi obat adalah proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Distribusi obat yang telah diabsorpsi tergantung beberapa faktor, yaitu 1. Aliran darah, 2. Permeabilitas kapiler, 3. Ikatan protein. Metabolisme atau transformasi obat adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dibuang keluar tubuh. Tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat yang monopolar atau larut lemak menjadi polar atau larut air agar dapat diekstraksi melalui ginjal atau empedu. Faktor yang mempengaruhi: 1. Kondisi khusus. Beberapa penyakit tertentu dapat mengurangi metabolisme, antara lain penyakit hepar seperti sirosis. 2. Pengaruh gen. Perbedaan gen individual menyebabkan beberapa orang dapat memetabolisme obat dengan cepat, sementara yang lain lambat. 3. Pengaruh lingkungan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi metabolisme, contohnya rokok, keadaan stres, penyakit lama, operasi, dan cedera. 4. Usia. Perubahan umur dapat mempengaruhi metabolisme, yaitu usia bayi versus dewasa versus orang tua. Ekskresi obat artinya eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal dan melalui urin. Organ terpenting untuk ekskresi obat adalah ginjal. Obat diekskresi melalui ginjal dalam bentuk utuh maupun bentuk metabolitnya.
Ekskresi dalam bentuk utuh atau bentuk aktif merupakan cara eliminasi obat melalui ginjal. Ekskresi melalui ginjal melibatkan 3 proses, yakni filtrasi glomerulus, sekresi aktif di tubulus, dan reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Fungsi ginjal mengalami kematangan pada usia 6-12 bulan dan setelah dewasa menurun 1% per tahun. Organ kedua yang berperan penting setelah ginjal untuk ekskresi obat adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Ekskresi melalui paru terutama untuk eliminasi gas anestetik umum. Itulah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelum kami benar-benar mengakhiri video ini, jika ada yang ingin dipertanyakan, boleh dikirimkan di diskusi di e-learning. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.